Perkenalkan, nama saya Shelly Ninggolan, NIM 2201204040. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan ialah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran dan pembelajaran, pelatihan dan penelitian yang dilakukan. Tujuan pendidikan adalah sebagai pedoman bagi setiap manusia yang membutuhkan pendidikan, yaitu penyusunan kurikulum. Setiap sekolah maupun kampus atau tenaga pendidik atau memiliki kurikulum untuk diajarkan kepada peserta didik. Kurikulum disusun berdasarkan kurikulum pendidikan sekolah maupun kampus tersebut. Pelaksanaan pendidikan setiap wilayah di lingkungan masyarakat telah dilaksanakan pendidikan, baik di sekolah maupun kampus, maupun juga di lingkungan masyarakat untuk diajarkan dan untuk mendapatkan pembelajaran yang membutuhkan pendidikan. Kegiatan evaluasi merupakan sebuah proses menentukan sejauh mana pendidikan dan bagaimana tujuan itu bisa kita capai dalam sekolah. Ada berdasarkan domain kemanusiaan, yaitu kognitif. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat pengetahuan atau kecerdasan seseorang atau pemahaman seseorang. Semua aktivitas mental yang membuat suatu individu maupun menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu dapat mendapatkan pengetahuan setelahnya. Contoh, mulai memikirkan cita-cita yang bermakna. Ketika Anda bekerja di bagian pegadaan dan memutuskan untuk mengambil kursus untuk meningkatkan pengetahuan yang ada pada pekerjaan kita tersebut. Ya, berikutnya afektif. Ini yang berkaitan dengan segala sesuatu dengan sikap, watak, perilaku, emosi, minat, serta nilai yang terdapat pada diri seseorang. Contoh, seseorang yang memiliki perasaan suka pada sesuatu. Contoh, dia menyukai sebuah pelajaran yang diajarkan oleh guru dan menyukai sekolah yang dia masuki atau yang dia miliki. Ketiga, psikotomotorik. Ini berhubungan dengan aktivitas fisik seseorang. Misalnya, dia memiliki skill dalam dirinya sendiri yang harus dikembangkan baik di sekolah maupun di bidang apapun itu. Seseorang harus dikembangkan dan kemampuan seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Secara garis besar, taksonomi perilaku menurut Bloom, yang dimana knowledge atau pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, memadukan, evaluasi. Setiap pendidikan harus memiliki beberapa tahap ini. Kita sebagai peserta didik harus memiliki pengetahuan atau pemahaman yang harus kita terapkan di dalam pendidikan supaya kita bisa mengembangkan atau melakukan segala sesuatu dengan apa yang ada pada diri kita sendiri, dan kita bisa menganalisis pengetahuan itu, yang dimana di situ ada analisis, memadukan, dan evaluasi. Kita bisa mengevaluasi, menganalisis, dan memadukan semua pengetahuan yang kita miliki di dalam pendidikan itu. Yang harus kita terapkan di dalam pendidikan adalah pengetahuan kita. Pengetahuan kita ini harus kita terapkan di dalam pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, ataupun informal. Tujuan pendidikan ada 4. 1. Tujuan umum pendidikan nasional. Tujuan pendidikan yang diusahakan untuk dicapai oleh semua kegiatan pendidikan di Indonesia. Tujuan ini ada tertulis pada Undang-Undang Sikdiknas atau GBHN yang tertulis pada pasal 4, yang dimana dituliskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kemanusiaan.
itu tertulis pada pasal 4 yang dimana pendidikan itu ada pada Undang-Undang Sidiknas atau GBHN. Kedua, tujuan institusional. Tujuan pendidikan yang berusaha dicapai oleh setiap institusi pendidikan atau ada pada TK, SD, SMP, dan sebagainya. 3. Tujuan kurikulum. Tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui mata pelajaran, mata kuliah tertentu. Tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui proses belajar dan pembelajaran. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengertian sistem pendidikan nasional di Indonesia. Jalur pendidikan nasional terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Sidiknas. Jenjang pendidikan nasional. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan tercapai, dan hasil yang dicapai, dan kemampuan yang dicapai oleh siswa tersebut untuk dikembangkan. Berdasarkan dari pendidikan dasar, pendidikan dibagi menjadi pendidikan tinggi, yaitu pendidikan akademi, pendidikan politeknik, sekolah tinggi, institusi, universitas. Sekian dari penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih.